Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan presentasi kami akan membahas tentang Vue.js. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Renaldi Kaputra, dan teman saya Ervi. Vue.js adalah sebuah framework JavaScript progresif yang digunakan untuk membangun user interface atau UI serta single page application atau SPA. Vue.js dikembangkan oleh Evan You dan dirancang agar mudah diintegrasikan ke dalam proyek yang sudah ada. Vue.js dikenal memiliki kurva pembelajaran yang relatif mudah, sehingga cocok digunakan untuk pemula yang baru belajar framework front-end. Ada beberapa alasan mengapa Vue.js banyak digunakan. Yang pertama, Vue.js mudah dipelajari karena sintaksnya sederhana dan mirip dengan HTML dan JavaScript biasa. Yang kedua, Vue.js bersifat ringan dan memiliki performa yang cepat. Selain itu, dokumentasi Vue.js sangat lengkap dan komunikasinya cukup besar. Hal ini membuat Vue.js cocok digunakan baik untuk pemula maupun profesional. Dalam ekosistem JavaScript, Vue.js berperan sebagai framework front-end yang berjalan di sisi klien atau browser. Vue.js digunakan bersama dengan teknologi dasar web, yaitu HTML untuk struktur, CSS untuk tampilan, dan JavaScript untuk logika. Dengan Vue.js, pengembangan tampilan web menjadi terstruktur dan efisien. Vue.js memiliki beberapa konsep dasar yang penting untuk dipahami. Konsep yang pertama yaitu reactive data binding, yaitu perubahan data akan otomatis memperbarui tampilan. Kedua adalah komponen based, di mana aplikasi digunakan dari komponen-komponen kecil yang dapat digunakan ulang. Selain itu, Vue.js menggunakan declarative rendering, sehingga pengembangan cukup mendeskripsikan apa yang ingin ditampilkan. Vue.js juga menggunakan virtual DOM untuk meningkatkan performa. Komponen pada Vue.js adalah bagian kecil dari antara muka pengguna yang dapat digunakan kembali. Dengan komponen, kode menjadi lebih modular, rapi, dan mudah dikelola. Contoh komponen sederhana. Komponen ini menampilkan teks "Hello komponen". Contoh ini menunjukkan bahwa dengan sedikit kode, kita sudah dapat membuat komponen yang dapat digunakan kembali di berbagai aplikasi. Vue.js digunakan dalam berbagai jenis aplikasi seperti website company profile, dashboard admin, aplikasi e-commerce, dan sistem informasi akademik. Hal ini menunjukkan bahwa Vue.js cukup fleksibel dan mampu menangani berbagai kebutuhan pengembangan aplikasi berbasis web. Selain itu, untuk mengembangkan aplikasi menggunakan Vue.js, terdapat beberapa tools pendukung yang sering digunakan, seperti Visual Studio Code sebagai editor kode, Node.js untuk manajemen package, Vue DevTools untuk debugging, serta browser seperti Chrome atau Firefox untuk menjalankan aplikasi. Vue.js dapat digunakan dalam beberapa cara. Cara pertama adalah menggunakan CND tanpa instalasi, yang cocok untuk belajar dasar. Cara kedua adalah menggunakan NPM melalui Node.js. Selain itu, Vue.js juga dapat digunakan melalui Vue CLI atau Vite untuk membangun aplikasi yang lebih kompleks dan profesional. Pada slide ini, kita berikan contoh penggunaan Vue.js sederhana menggunakan HTML dan CND. Cara ini tidak memerlukan instalasi tambahan sehingga sangat cocok untuk pemula. Dengan metode ini, kita sudah bisa menerapkan konsep reaktif dan data binding pada halaman web. Slide ini menunjukkan contoh interaksi sederhana menggunakan Vue.js, yaitu ketika tombol diklik, maka data atau tampilan akan berubah secara otomatis. Hal ini menunjukkan keunggulan Vue.js dalam menangani interaksi pengguna secara reaktif tanpa harus menulis kode JavaScript yang kompleks. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang kode sederhana dari Vue.js
Pertama-tama kita siapkan dulu dokumen HTML, namanya bebas apa saja. Di sini saya kasih nama Vue.js_sederhana.html. Nah, dalam file ini kita isikan dulu kode dari HTML, kode dasarnya saja. Kemudian pada bagian head ini kita tambahkan tag dari script src sama dengan https unpack.com. Nah, ini fungsi dari kode ini yaitu memanggil library Vue.js versi 3 menggunakan CDN. Dengan menggunakan CDN, kita tidak perlu mengunduh ataupun menginstal Vue.js secara manual. Browser akan langsung mengambil library Vue dari internet sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat dan juga praktis. Kemudian, pada bagian body, terdapat div ID sampai dengan app. Ini berfungsi sebagai root element atau elemen utama dari Vue.js. Elemen ini menjadi titik awal Vue dalam mengolah tampilan. Di dalamnya terdapat tag H1 yang menggunakan sintaks message. Sintaks ini disebut interpolasi, yaitu cara Vue menampilkan data dari JavaScript ke HTML. Nilai message nantinya akan diambil langsung dari data yang didefinisikan di dalam Vue, sehingga isi teks dapat berubah secara dinamis tanpa perlu mengubah HTML secara manual. Lalu, dapat kita lihat di sini, ini merupakan script dari JavaScript. Di sini digunakan fungsi Vue create app untuk membuat aplikasi Vue baru. Di dalamnya terdapat fungsi data yang mengambil sebuah objek data. Salah satunya adalah variabel dari message dengan nilai hello Vue.js. Data ini bersifat reaktif. Artinya, jika nilainya berubah, maka tampilan di halaman juga akan ikut berubah secara otomatis. Terakhir, yaitu perintah app.mon. Ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi Vue dengan elemen HTML yang memiliki ID app. Dengan ini, Vue mulai bekerja dan mengontrol isi dari elemen tersebut. Jika kita sudah menambahkan dari konstan app ini, kemudian datanya, sekarang saya akan menampilkannya. Ini, nah dapat dilihat bahwa setelah kita membuka file yang kita simpan tadi, tampilannya akan menampilkan hello Vue.js sesuai dengan yang kita minta untuk ditampilkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Vue.js yang bedanya. Yang tadi itu menampilkan tulisan, dan sekarang saya akan membuat program yang dimana ketika kita mengklik itu datanya langsung otomatis berubah tanpa harus perlu refresh halaman. Nah, caranya sama. Pertama kita menyiapkan satu file dengan indeks HTML, kemudian isi dari file tersebut kita isikan kode dari HTML itu, kemudian pada headnya kita tambahkan ini script dari JavaScript yang akan menghubungkan langsung ke library Vue.js. Kemudian di bagian body, di div app-nya tetap sama. Kemudian, nah di sini dapat kita lihat terdapat con. Ini merupakan kode yang digunakan untuk menampilkan nilai variabel menggunakan sintaks interpolasi con. Selain itu, ini terdapat bottom. Nah, ini yang berfungsi untuk menambah nilai ketika kita mengklik bottom itu. Perubahan ini akan langsung ditampilkan di layar secara otomatis tanpa harus
melakukan refresh. Nah, di bagian script ini masih tetap sama, cuma di bagian count ini kita ubah menjadi 0. Itu maksudnya itu dimulai dari 0. Nah, setelah aplikasi ini dibuat, Vue kemudian akan dihubungkan ke elemen HTML dengan perintah app-mount_add. Nah, dalam proses ini, Vue akan mulai bekerja dan mengontrol tampilan serta interaksi di dalam elemen tersebut. Contohnya, nah, ini akan tampil angka pertama yaitu 0. Jika kita klik tombol tambah, itu akan otomatis menambah sendiri tanpa kita harus merefresh dari halaman ini. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan ke Ray. Vue.js memiliki beberapa kelebihan, seperti mudah dipelajari, performa cepat, dan kode yang rapi. Vue.js juga cocok untuk proyek kecil hingga besar, namun Vue.js juga memiliki beberapa kekurangan, seperti ekosistem yang lebih kecil dibandingkan React dan popularitas yang masih kalah di beberapa perusahaan besar. Sebagai penutup, Vue.js merupakan framework JavaScript yang fleksibel, ringan, dan mudah digunakan untuk membuat aplikasi web modern. Dengan memahami konsep dasar dan tools pendukungnya, Vue.js dapat menjadi pilihan yang tepat dalam pengembangan front-end aplikasi berbasis web. Sekian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.